Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ini store period performance. Ya, bagaimana cara membuatnya dan apa fungsinya. Oke, langsung saja kita membuat suatu project. Ya, dan kita pilih enterprise projects struktur. Kita pilih sampel saja di engineering and construction ini. Next, dan project ID-nya kita beri namanya store period performance. Project name-nya kita beri nama store period performance. Oke, next. Oke, berarti ini yang kedua. Ini ya project ID-nya start performance yang kedua. Next, project plan start-nya kita pilih di ini bebas ya, saya memilih di 26 Desember 2020 dan mas finish by-nya kita kosongkan. Next, dan responsible manajernya kita di engineering and construction manager. Next, dan red type-nya kita pilih external red type. Next, finish. Nah, ini dia. Ini store performance period. Ini tadi project ID-nya SPP strip 2 dan project name-nya store performance period. Setelah kita buat project, kita ke default. Ini duration type-nya kita pilih fixed duration and unit. Dan percent complete type-nya kita pilih physical. Dan activity type-nya kita pilih task event. Dan kalendernya. Ini semuanya ketika kita akan membuat suatu aktivitas di bawah suatu project. Default for new activities. Kemudian kalendernya kita pilih. Ini penting sekali di permulaan karena kalender ini akan digunakan di project yang kita pilih ini. Pilih ini ya. 7 hari 8 jam. Ini kita pilih plus. Nah, ini udah 7 hari 8 jam. Setelah itu kita buka project ini ya. Klik kanan dan open project. Nah, ini masih kosongan ya. Kemudian kita membuat suatu activity. Kita ingin mencontohkan di sini. Activity-nya adalah pancang file. Durasinya 28 hari. Diumpamakan suatu hari ini ada 224 titik. Kemudian satu titik panjangnya 30 meter. Berarti total seluruhnya adalah 6.720 meter lari. Dan produktivitas perharinya itu bisa mencapai 240 meter lari. Dengan resource ini, ya, kita bisa menghasilkan 240 meter lari. Nah, jika dikonversikan ke titik, berapa titik? Ini 8 titik. Jadi 340 meter lari dibagi 30 meter lari. Nah, ini 200. Jadi 8 titik. Satu titiknya
Nah, 30 meter lari berarti 8 ini 240 meter lari itu berapa titik? 8 titik. Jika jumlahnya ada 224 titik, berarti ada 224 titik dibagi 8 titik menghasilkan 28 hari akan diselesaikan. Nah, activity name-nya itu panjang file. Oke. Kita klik plus ini. Nah, add. Oke. Activity ID-nya ini sembarang karena ini contoh ya. Umpama ini kita di construction dan sipil, kemudian piling work. Nah, ini activity ID-nya. Kita kasih ini 1000. Kemudian ini activity name-nya panjang file. Oke, next. Nah, di bawah WBS ini ya, karena kita hanya membuat hanya satu WBS, kemudian kita pilih next. Dan kita pilih task define, ini sesuai dengan di project ini tadi, project window. Kita telah buat standar untuk setiap penambahan activity baru. Kita boleh pilih ya, kalau kita mau, kita ini pilihnya task dependent, yang artinya ketergantungan terhadap activity calendar. Kemudian pilih next. Resource-nya nanti kita akan buat dulu, baru kita assign resource. Dan next. Tadi fixed duration and fixed unit-nya di sini ada 4 ya. Kita pilih fixed duration and fixed unit. Artinya tadi ini 224 titik, di mana per harinya kita bisa production rate-nya 8 titik. Berarti fixed duration-nya itu 28 hari. Fixed unit-nya 224 titik. Berarti per hari 8 titik. 1 hari 8 titik. Kita pilih fixed duration and unit. Dan next. Ini kita kosongkan aja. Next. Nah, ini karena kita hanya satu saja yang kita buat activity-nya. Jadi kita tidak linkkan antara satu activity dengan activity yang lain. Next. Nah, ini more detail. Ini ya, project expand, activity code, product. Kita next saja. Kita jangan yes continue configuration, kita next. Nah, ini kita telah selesai. Finish. Nah, ini kenapa 5 hari? Ini tadi telah kita pilih di project ini ya, di 26 Desember ya. Di 26 Desember. Dan nanti kita schedule ini di 26 Desember. Kemudian ini ya, kenapa 5 hari? Karena default unitnya 5 hari. Sekarang kita pilih menjadi kita ganti menjadi 28 hari. Ini. Dan ini projectnya kita pilih. Ini date-nya. Nah, ini 26 Desember. Data date-nya 14 Februari. Kan data date-nya kita mundurkan di 26 Desember. Nah, kita lihat. Nah, ini ikut ya. Jadi 26 Desember. Selesai di 22 Januari. Nah, ini. Kemudian kita refresh agar kalender project ini keluar. Nah, ini telah keluar ya kalendernya. Nah, setelah kita buat project tadi, kita buat resource ya, activity. Caranya adalah enterprise resource. Nah,
Ini current-nya. Karena current project resource belum kita assign di sini ketika kita lihat. Nah, resource-nya belum kita add resource ini. Belum assign ke activity ini, maka kita buat resource. Kemudian ini kita tampilkan all, filter by all resource. Kemudian yaitu kita buat resource ya. Dan kita plus ini resource ID. Ini resource yang telah kita siapkan. Pertama adalah file rig atau file machine. Dan resource namanya ini. Kemudian ini adalah kita pilih SPP store period performance. Kemudian ini file rig atau file machine. Dan next kita pilih ini tadi mesin ya, non labor. Ini dia non labor ya, non labor. Kemudian kita pilih next. Nah, price per unitnya, nah, itu price per unitnya ini adalah 400. Price per unitnya ini per jam. Jadi kalau dikali 8 3.200.000. Sama dengan ini dikali 8. Nah, ini 3.200.000. Dan maksimal unitnya lihat ini ya, maksimal unitnya ini lihat standar rate-nya. Nah ini di standar rate-nya ya, price per unit. Nanti kita tambah di sini external rate ini 12 ya. Oke, selesai. Maksimal unitnya next. Nah, rulesnya ini tadi rulesnya ini ya, sebenarnya ini rulesnya ya, rule-nya resource name-nya ini nggak apa-apa, kita rule-nya kita jadikan nama saja ya. Kemudian next kalender, select existing kalender, kita buat kalender tadi yang sama ya. Ini namanya. Kemudian ini resource-nya, kemudian ini oke. Kemudian pilih next, auto compute aktual, oke, next, finish. Jadi generalnya ini namanya resource ID-nya SPP strip PR. Ini resource name-nya, code-nya ya. Nah, resource code value-nya. Nah, ini ya kita buat ke jangan bagian daripada ini ya, kita buat ke ini. Kemudian default. Nah, ini kita angkat ke atas. Terus kita buat ke atas ya. Kemudian ini lihat customize-nya, resource level, ini kita lihat saja. Nah, ini dan kita bawa ini. Oke. Ctrl F, jadi SPP. Nah, ini dia. Oke. Kita buat lagi ya, resource yang kedua ini operator pairing. Jadi kita buat parentnya atau induknya, ini sebagai childnya atau sub induknya, kita plus. Nah, ini kita bikin SPP saja ya.
Terus ini namanya store period performance. Finish. Nah, ini SPP. Kemudian kita ini oke. Dan ini label, kemudian ini bisa kita ganti di sini. Nah, maksimal unitnya 12. Ini ikut ganti ya. SPP, kemudian kita ini SPP kita angkat ke atas. Ke atas terus sampai ketemu dengan kawan-kawannya. Oke, jauh. Jauh. Di SPP tadi masih jauh. Lihat tadi SPP. Dia ada di mana? Ini kita lihat SPP tadi ya. Tadi di S, ini masih di R. Ini SPP ya. Kita angkat ke atas lagi. Terus sampai di atas. Banyak ya. Terus kita angkat terus. Sampai dia ada di paling atas. Ini dia. Tangan di sini. Dia ada di paling atas. Oke, ini SPP sudah. Dan kita lihat lagi SPP. Kita Ctrl F dan SPP strip PR. Nah, ini dia. Ini SPP. Nah, ini kita angkat ke atas juga. Jadi ada di paling atas. Nah, ini. Dan kita letakkan ke bawah. Kemudian kita jadi bagian daripada ini. Store performance period. Nah, ini projectnya. Ini kita delete aja. Ini tadi filing machine namanya ya. Kemudian kita tambah lagi resource ini trigger. Rig. Di sini kita plus ya ini. Nah, ini kita beli SPP, kemudian trigger kita beri nama ini operator rig.
next. Kemudian ini adalah labor, next. Kemudian price unitnya kita kosongkan saja karena ini adalah standar rate ya. Kita pakai nanti pakai external rate. Next. Kita bisa previous, ini maksimal unitnya 12 ya. Next. Ini kalendernya sudah sama ya dengan yang di atas. Next. Oke. Ini tadi labor ya. Ini non labor. Ini kita bisa angkat ke atas. Oke. Nah, kemudian di sini ada standar rate, kita keluarkan di sini ya. Ini standar rate, ada external rate, internal rate. Ini tadi ini adalah rate, standar rate, kemudian ini external rate. External rate-nya kita jadi ini kita kosongkan saja. Oke. Kemudian kita bikin resource lagi, yaitu rigger. Kita tanda plus, ya, kita letakkan di sini di bawah SPP strip R plus. Ketika dia menjadi anak sini, kita bisa nanti kita bisa geser menjadi anak daripada SPP ini. Dan ini SPP. Setelah rigger tadi adalah ini rigger ya. Jadi ini R yang benar. Ini next. Nah ini kita pilih labor. Next, ini maksimal unitnya 12 jam limitnya. Dan next. Nah, select existing calendar sudah sama. Next, finish. Oke. Nah, ini kita. Nah, ya. Kemudian ini operator file rig. Oke. File rig, operator file rig, trigger. Dan sekarang helper. Buat helper. Tanda plus. Ini kita beri SPP A yaitu helper. Dan ini kita beri nama helper. Ini people atau labor. Next. Ini maksimalnya 12. Next. Testing kalendernya. Nah, ini kita bisa pilih. Kita sudah milih ini. Next. Nah, trigger, helper, kemudian surveyor. Kita tanda plus lagi. Kita pilih SPP S surveyor, kemudian ini surveyor. Next. Labor, kita pilih labor. Atau kita bisa langsung finish. Nah, di sini kita bisa dimodify maksimal unitnya 12. Kemudian ini external rate-nya tadi berapa? Ini 35.000. 35.000. Ini 30.000. Oke, sudah. Nah, kalau untuk menghilangkan 0 di belakang duanya, kita edit user preference unit. Ini 0. Nah, ini. Kalau ini kalau belum hilang juga berarti tadi user, dan ini kita nolkan. Time unit sudah. Ini harusnya kalau di sini hilang ya. Kalau di sini, di sini edit user preference, kemudian ini kalau show unit label di sini, unit ini 2, ini
Ini contohnya hours, day, close. Nah ini resource tadi, oke. Nah, oke. Jadi data option ya, close. Ini tinggal ini kemudian kita kesini kan. Dan helper ini kita isi berapa tadi, 20.000 ya. Ya ini per jam ya. Dan trigger ini per jamnya 25.000. Dan operator ini 30.000. Oke. Kita bisa tampilkan di sini. Tampilkan kolom. Kemudian ini tadi rate ya, price per unit. Ini standar rate. Ini ada external rate. Dan ini internal rate. Kemudian ada external rate. Nah ini. Nah ini. Isi semua ya. Oke, ini effective date-nya kita pilih di 26 Desember. Sama ini juga di 26 Desember. Dan ini di 26 Desember. Dan ini di 26 Desember. Oke, ini di 26 Desember. Ini juga sudah sama 26 Desember. Ini tadi ya. Nah, ini external rate-nya. Kemudian setelah surveyor kita tambah assistant surveyor. Ini SPP. Strip assistant surveyor. Dan kita ini assistant surveyor. Oke, next. Ini labor. Kita pilih labor ya. Next. Ini 12 jam maksimalnya. Di sini keluar nanti. Nah, ini dia. Ini juga keluar 12 jam. Dan next setting calendar, next finish. Nah itu. Dan setelah assistant surveyor kita buat welder ya. Welder. Oke, itu kita tanda plus lagi. Kita tidak usah pakai ini, langsung bisa ya. Tadi R ya, tadi plus. Nah ini bisa langsung finish. Nah ini kita ganti nama di sini SPP. Jadi welder. Oke, kita sinikan. Dan ini kita ganti namanya welder. Oke, ini labor. Kita bisa pilih ya, labor. Dan ini kita ganti. Ini nggak bisa di sini ya. Ini kalau di sini bisa. Default unitnya kalau ini di sini 12. Dan external rate-nya bisa langsung kita di sini ya. Ini berapa? 40.000. Nah, jadi kalau ini per hari ya. Assistant surveyor belum diisi tadi. Assistant surveyor ini 25.000. Oke,
Sudah kita isi semua. Kali lagi ke activity. Nah, ini ya, pancang file, kita add resource, kemudian ini kita klik salah satunya ya, kemudian kita tekan tombol shift dan kita ke sini dan tekan sini. Oke, nah ini udah semua ya. Oke, ini jadi 2.224. Kemudian kita lihat original 28 hari. Kemudian budget unitnya ini apa, pancang file 8 jam ya, berarti 1 unit. Dan ini helper ini ya. Dan ini helper budgetnya 2 orang, berarti 8 kali 2 16. Nah ini oke, jadi ada budget unitnya ini 224. Kita lihat di sini 224 kecuali helper ya 448, karena satu orangnya itu 8 jam, kita butuh 2 orang, berarti 8 kali 2 sama dengan 16, berarti totalnya adalah 1792. Nah, oke, kita lihat budget labor, budget unitnya ya. Ini baseline project labor unit, kemudian baseline project non labor unit. Oke. Nah, ini dia ya, 1568. Kemudian budget labor ini non ya, ini baseline project non labor unit 224. 1792 ya, 1792. Nah ini lihat 1792. Nah, kita plannya berarti per minggunya adalah 4.448. Ini termasuk labor dan non labor. Ini ya, labor dan non labor. Oke. Nah ya. Ini non labornya 224. Oke, setelah kita isi, berarti budget unitnya ini ya 200, sama ya tadi ya. Ini budget unitnya. Nah ini budget unit dari 1792 ini totalnya. Oke, ini plannya. Kemudian kita menggunakan store period performance. Kita pilih admin, ini financial period calendar. Oke, kita buat financial period calendar baru, berarti add. Nah ini kita buat namanya kalender SPP, store period performance. Store period performance, kita pakai ini. Oke, ini kita modify. Nah, batch start date-nya kita mulai project planet star, yaitu di 26 Desember. Nah ya, oke. Kemudian karena tadi 28 hari, ini 20 Desember ya.
Dimulai dari 26 Desember ditambah 28 hari berarti 22 Januari. Oke, kemudian ini ya, financial period-nya every 1 week. Oke. Kemudian kalau permulaannya Saturday berarti ya ini Friday. Nah, kita periodikannya Friday. Setelah ini kita isi tadi batch start date-nya kita isi dengan project planet start, batch end date-nya ini project planet finish. Ya. Kemudian kita financial period-nya kita pilih setiap 1 minggu. Kemudian period end on. Nah, periode berakhir pada hari Jumat. Kita batch. Kita pilih yes. Ini ya, keluar ya. Ini dari 26 1 dari 26 ini 1 Januari, ini week pertama. Ya, kita tulis week 0, week 1. Kemudian ya, ini jadi week 2 yaitu dari 2 Januari sampai 8 Januari. Week 2. Kemudian ini jadi week 3. Dan ini jadi week 4. Close. Ya, kalender close. Dan kita balik lagi ke project window. Nah, ini. Kiranya tidak ada project window, umpama ini lupa, kita enterprise, kita pilih project. Nah, ada. Dan project tadi adalah SPP, store period performance 2 ini. Dan kita ke general. Kita pilih tadi. Nah, ini tadi kalender SPP ya. Oke. Nah, sudah kita pilih kalender SPP. Ya, lagi loading. Nah, select edit, user preference. Kemudian ini application. Nah, ini kita centang. Ya, load financial fraud data. Ini untuk kolom ya. Kalau kita tidak centang, kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat kolom. Ini tidak ada financial period value, tidak ada ya. Dan tidak ada ya. Activate step, activity code, cost, date, duration, and value, feedback, general. Nah, sekarang kita timbulkan financial period value. Nah, itu edit, user preference, kita ke application, load financial period, dan kita pilih dari 26 Desember project start ya. Select ini. Kemudian project finishnya ke 22. Select dan close. Kita beralih ke kolom. Nah, ini keluar ya. Nah, ini week 1, week 2 sesuai penamaan kita tadi. Oke. Oke. Nah, kolomnya tadi adalah ini. Oke.
Nah, ini totalnya adalah 1792 ya, 1792. Nah, setelah itu kita lihat, kita tampilkan ya. Setelah itu kita tampilkan kolom tadi. Ini actual labor unit. Kalendernya kita buang. Kemudian ini financial periodnya, actual labor unit, dan actual non labor unit, actual labor unit. Kemudian kita pilih actual non labor unit ini. Oke. Ini baseline-nya hilangkan dulu. Oke. Dan ini barnya. Ini primary baseline-nya nanti belum kita assign. Oke. Ini dia. Setelah itu kita buat baseline. Oke, nah berarti project maintain baseline. Nah, kita pilih ini, kita pilih add, copy, kita jadikan project tadi sebagai baseline. Oke, ini dia. Ini customer, kita pilih customer sign up baseline, close, dan kita pilih project kembali, kita assign baseline, kita assign ke primary baseline, ke project baseline, dan ke primary baseline. Dan kita tampilkan primary baseline tadi ini ya. Kita jadikan dia di bawah, warnanya kuning, kita lihat ya, ini apply. Oke, ini dia. Ini kita jadikan satu saja biar lihat perbedaannya ya. Oke, ini oke. Oke, ini activity-nya panjang file, tidak keluar, kita keluarkan. Ini kita pilih remaining bar. Oke. Ini belum muncul juga. Ini remaining work. Ini remaining work warnanya hijau ya. Ini critical remaining work warnanya merah. Ini kita pilih satu. Nah, muncul ya, ini dia. Oke, kolom tadi sudah kita keluarkan ini. Week pertama, kemudian ini week pertama juga, ini labor unit, ini non labor unit, ini labor, ini non labor unit. Oke, baseline sudah kita buat.
ya, assign baseline. Di baseline telah kita buat, maintain dan assign baseline. Dan sekarang harus kita schedule di tanggal 26. Ini schedule close. Oke. Nah, sekarang akan kita isi ya. Kita isi berarti ini status. Nah, sebelum kita isi, ini kita keluarkan ya. Kita keluarkan this varied unit. Klik kanan, kolom ini kita keluarkan, di kalendernya kita buang saja. Kita keluarkan, kemudian activity name-nya kita keluarkan. Ini budgetnya gitu yang ini. Aktual di spread unit ya. Ini dia aktual di spread unit. Kita dulu. Nah, aktual di spread unit. Ini samping. Oke. Ini. Nah, kita buat ini status ya. Checklist di sini star. Oke, ini ada aktual star, ada A-nya ya. Kalau tidak, nah ini. Nah, ada star berarti ini ada aktual star. Kemudian physical persennya kita buat 25%. Tuh. Jadi kita pilih activity, kemudian kita pilih status tab ya. Ini kita pilih star, ini 26 on schedule, dimulainya on schedule, kemudian progresnya 25%. Kemudian kita schedule ini 26 tambah 1 minggu berarti 1 Januari. Kita pilih di 1 Januari ini, select, kita schedule ke ini ya. Kemudian resource-nya, nah ini resource-nya berarti 8 kali 7. 8 kali 7 berarti 56. Bisa saja ini ke unit percent complete-nya kita keluarkan. Ini unit percent complete dari ini. Oke. Nah, ini unit percent complete. Ini kita ini 25%. Ini 56 kan? Atau ini kita isi helper ya, karena ada 2 orang. 26 kali 2 112. Nah, ini 25% sama kan? Nah, kita isi di sini 25%. 26 karena 8 kali 7 seminggu. Kemudian di sini kita isi 56. Ini akan 25%. Nah, sama. Kita 25%. 25%. 25%. Setelah tadi schedule sudah ya. Kemudian kita isi resource sedangkan aktual. Nah, aktualnya juga ngikutin ini. Nah, setelah itu kita store. Nah, tools. Sebelum itu kita lihat di sini masih kosong ya. Walaupun tadi sudah di schedule di 1 Januari. Nah, masih kosong. Setelah itu kita pilih tools ya. Store pre performance. Nah, ini satu ya,
kita pilih week 1. Nah, ini store period performance, kita pilih financial Friday kalendernya itu kalender SPP, store period performance, dan weeknya ini kemudian kita store. Yes. Nah, aktual period performance-nya lihat ya. Jadi kosong karena di sini udah muncul 392. Kemudian ini untuk non labornya 56. Kita lihat di sini. Nah, ini aktualnya. Nah, ini totalnya jadi 448. Ini 6, 8, 5, 14, 21, 448. Oke. Itu sudah sesuai dengan plan ya. Sekarang di minggu kedua kita bedakan minggu kedua ini ya, umpamakan di lapangan ini tidak sesuai dengan lapangan. Ini semuanya 12 jam. Ini 12 jam. Kemudian ini 12 kali 2 berarti 24. Dan ini 12. Umpamakan ini tidak over budget. Yang ini, yang minggu kedua. Oke. Sekarang kita pilih lagi status, pilih activity, klik activity dulu, kemudian kita pilih status, kemudian kita isi di sini 50%. Oke. Dan 50%. Setelah itu kita schedule di minggu kedua, yaitu berarti di tanggal 8. Select, schedule. Nah, ini udah 50%. Kemudian setelah itu kita pilih resource. Nah, di sini ya, ini budget unit per time-nya 8, tapi aktualnya sama di sini 12. Oke, harusnya di 25%, kalau di sini 8. Ya, harusnya 25%. Nah, 25%. Berarti aktual list period adalah 8 kali yang budget unit ini jadi 12 ya, 12. Nah, ini jadi 12. Ini 24 ya. Karena satu orang 8 jam jadi 12. Kemudian ini jadi 12. Dan ini 12. Ini 12. 12. Ini 12. Ini kalau satu hari ya. Bagaimana kalau 1 minggu? Berarti
12 dikali 7. Jadi 84 ya. 12 dikali 7 jadi 84. 84 selain helper karena ada 2 orang jadi 168. Kita isi 84. Kita lihat di sini aktualnya 84. Helper ini 84 kali 2 jadi 168. 168. Nah, ini seharusnya 68 ini. Jika seharusnya ini 56 seharusnya. Tapi karena oper ya, jadi 84. Ini 84. 84 semuanya. Oke, sudah sesuai ya. Setelah itu ya, kita store lagi. Setelah kita update aktual unit this period ya, aktual this period unit, dan store. Nah, ini week kedua ya. Store. Yes. Nah, jadi 0 lagi ya. Oke. Jadi di minggu kedua ini harusnya sudah 50%. Nah, ini sudah 50% ya. Sudah sesuai. Tapi dia oper labornya. Seharusnya ini 448 berarti totalnya adalah 1344. Tapi aktualnya adalah 1792. Kita lihat di sini. Ya, aktualnya kita lihat di minggu kedua di kolomnya ini di kedua aktual labor unit dan aktual non labor unit. Nah, ini dia. Jadi 1792 ini aktualnya. Seharusnya adalah ini 448 ditambah minggu kedua di 448 jadi 1344. Tapi aktualnya adalah 1792. Kita lihat di sini ya. Kita copy. Kita buat di sini. Ini kita ganti haknya, kita hilangkan. Terus titiknya kita ganti menjadi koma. Berapa totalnya ini? 1120. Di sini
1792. Berarti tadi di ini non lebarnya sudah benar ya. Yang 84. Di ini 588. Nah, ini udah benar 588, ini 84. Kemudian di sini di week pertama itu 1304. Oh, sorry. Nah, ini 896 dan ini 1120 sudah benar ya. Jadi kalau disinikan, karena di sini ada di dalamnya A, ini kita hitung semua sudah benar. Nah, ini di minggu kedua. Dan kita lihat di sini. Nah, ini kita jadikan ini per minggu saja. Nah, ini sudah per minggu ya. Kita keluarkan ininya, plan apa lainnya. Oke. Nah, di sini ini labor unitnya ya. Nah, ini labor unit, ini baseline-nya one ini ya. Dan aktual orange dan baseline-nya kita pilih warna hitam saja. Oke. Nah, ini dia. Kita legend-nya kita keluarkan. Nah, ini aktualnya. Oke, ini baseline-nya sudah keluar. Ini baseline-nya dan ini aktualnya. Dan value-nya kita hilangkan saja ini. Plan value-nya warnanya. Nah, ini on value-nya ini aktualnya. Baseline dan plan-nya sama ini. Tertutupi warna hitam, plan value labor unitnya ini. Tapi ini over budget di sini ya. Update progress. Kemudian ini baru minggu kedua, update ke minggu ketiga. Kita update ke minggu ketiga. Caranya tadi ke status. Kemudian kita ini aja ubah menjadi akumulatifnya 75%. Oke. Kemudian kita schedule. Ini kita minggu ketiga dari tanggal 15, select schedule. Nah, ini kita lihat di resource-nya. Ini dia ya, aktualnya 140. Ini total aktualnya jadi 140 ya.
di resource apa ini, assistant superior. Seharusnya di 112, tapi aktualnya nah 140 ini ya. Di aktual unit ini adalah akumulatif. Oke. Kita isi aktual displayed unit berdasarkan input aktual dari lapangan. Nah ini plan value-nya di minggu ketiga ini 448. Kejadiannya sama, perbanyak sampai jam sini kita lihat kerja sampai 12 jam mengejar per harinya itu 8 titik ini plannya, namun kenyataannya sampai 12 jam file rig mesin sampai 12 jam ya. Ini kita asumsikan terjadi hujan dari jam 12 sampai jam 6 malam atau dari jam 1 ya sampai jam 5 sore. Kemudian untuk mengejar ketertinggalan pemancangan tadi dari jam 8 sampai jam 12 hanya mendapatkan 4 titik, maka diperpanjang menjadi 12 jam. Dari jam 5 dilanjutkan sampai jam 9 malam ya. Jadi kalau di total adalah 84 sama pada minggu kedua. Jadi isi di sini ya, ini 84. Nah ini berubah 224. Remaining-nya menjadi 32. Kemudian ini helper 84 kali 2 jadi 168. Ini 84 84 84 84 84. Oke. Setelah itu ya kita store variable performance. Ini minggu ketiga, store now. Yes. Ini ya. Nah, actual list period kosong lagi karena sudah kita store, dia masuk ke minggu ketiga. Sekarang kita kembali lagi pilih activity, pilih status, dan kita isi di sini physical percent complete-nya menjadi 100. Kemudian ini kita pilih ini di 22 Januari. Oke. Schedule. Kemudian kita schedule di sini. Ini kita pilih di 22 Januari. Schedule. Oke, ini ya. Setelah kita status update, ini kita fisik kita update dan kita resource-nya. Nah, ini sudah 100% ya. Karena sudah sesuai dengan budget ini semua. Hanya lebih. Nah, di minggu ke-4 ini dia. Ini 10 jam kerja ya, untuk mengejar ketertinggalan karena hujan. Ini kenyataan ini rencananya kerja 8 jam ya, masing-masing kerja ini
kerja 8 jam. Adapun ini 16 karena kebutuhan orangnya 2 orang helper ini. Ini Cepot dan Cecen. Kenyataannya ini dia bekerja 10 jam. Per individu bekerja dan mesin juga kerja 10 jam. Sehingga di total adalah 70 jam. Ini kita isi di sini sesuai dengan data lapangan yang kita terima. Ini 70 jam. Kecuali helper 140 karena 2 orang. 10 kali 7 kali 2 jadi 140. Ini kita isi. Ini 70. Helper ini 140. Ini 70. 70. 70. Oke, setelah itu kita store variable. Nah, ini week 4 store. Oke, itulah bagaimana cara dan fungsinya store performance period untuk mengunci ya. Nah, ini week kedua, ini week kedua. Ini labor unit, ini non labor unit. Physical percent covernya sudah 100%. Physical. Kemudian kita lihat di on value-nya. Value-nya 158. Ini on value labor unit. On value labor unit. Kita lihat di CPI-nya. Nah, CPI-nya ada di sini. CPI-nya di sini. Oke. Nah, CPI-nya bagus ya. On schedule. Cuman cost-nya ini jelek. Nah, cost performance index ini kita lihat ada di pojok ini. Ini on value divided by actual cost. Oke, itu saja fungsi dari store period performance untuk mengunci aktual unit yang telah kita isi agar tidak berubah-ubah. Nah, sekarang kita lihat di resource assignment. Ini resource assignment. Kita lihat di sini. Ini nama resource-nya. Ini resource type-nya. Dan ini budget unitnya. Ini budget cost-nya. Nah, ini 1792 budget unitnya. Kemudian kita lihat aktual budget unitnya. Budget unit. Aktual unit. Nah, ternyata ada di 2352. 2352. Berarti ini over budget. Nah, budgetnya segini. Ternyata aktualnya segini. Jadi sama dengan ini dikurangi ini 41 juta. Kita telah mengeluarkan dari over budget. Ini budget. Kita lihat.
760 juta. Ini karena tadi kita mengisi di resource-nya tadi, enterprise resource ini current project. Kemudian ini external rate-nya ini per jam. Bagaimana kalau kita merubah jadi per bulan atau per hari? Nah, kita rubah. Nah, ini ya. Jadi per hari 8 jam ini. Kita isi sama dengan ini dikali 8 jam tadi. Kita 200 ya. Nah, ini per hari. Kita edit di sini. Time unit. Unit hours. Dan tadi kita rubah di rupiah. Kalau kita belum bikin rupiah di sini, kita buat rupiah. Caranya adalah admin currency, add RP nya rupiah, simbolnya oke. Kalau negatif ini positif, dan nomor desimalnya 2. Oke, close. Kemudian kita pilih jadi share preference currency, kita ganti rupiah. Kita lihat di sini. Dan kita lihat di project, lihat currency. External rate tadi kita telah bikin external rate ya. Kita setting. Oke. Jadi cara menggunakan store period performance. Dan kita lihat di sini. Ya, budget cost-nya ini tadi kita per jam. Harusnya dia totalnya adalah ini di 174 juta. Biasa saja ya. Kita resource-nya ini. 300, ini kita ganti jadi 400. Kemudian kita tools, calculate assignment cost. Nah, ini jadi 133. Ini 133 ya, 280. Nah, ini. Kemudian ini budget cost-nya, kemudian aktualnya. Kita lihat di sini. Mana tadi? Ini. Dan ini aktual cost. 174 juta. Ini 174.930. Nah, sama ya. Kemudian kita tampilkan rupiahnya.
show simbol currency. Nah, ini keluar rupiahnya. Jadi kita over budget. Tadi over budgetnya sekitar 41.650. Dan kita lihat di sini. Nah, ini Januari, Desember. Kemudian displaynya kita jadikan displaynya adalah per time scale-nya per minggu. Baik. Kita lihat di sini. Ini adalah budget unit, ya. Lihat ini budget unit. Ini 56, 56, 56, ini juga 56 ya, total. Kemudian kita aktual unit. Nah, ini budget unit, ini unit, aktual unit. Ini 10 jam 53 detik. Itu bagaimana cara mengunci aktual unit. 10 jam. Dan ini kita buat time scale-nya adalah ini di sini. Oke, betul. Ini terlalu panjang, kita buat edit sini unitnya tadi. Nah, jika ada kelebihan kayak gini berarti kalender kita ada yang salah ini. Kemudian kenapa menjadi ini seharusnya di 22. Ini mulainya dari 24, berarti kita lihat di projectnya, di date-nya ya 26 betul. Dan ini kita schedule di 20. TPI-nya berubah ya. TPI-nya kalau kita di schedule di kasih tanggal 22. Nah, ini berubah. Kita harus melihat di sini. Ya. Kalau ada jamnya yang salah, ini kita lihat di edit user preference dan dates, ini show 24 hours ya. Terus nah ini dimulainya dari 00 ya. Berakhirnya harusnya jam 8, cuma berakhirnya 00. Nah, kalender tadi berarti ada yang salah. Nah, sekarang kita schedule di sini. Kita pilih di 22 schedule. Ini jamnya ini. Jam itu bagaimana cara fungsinya store period performance.
Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat. Nah, ini budget labor unit, budget non labor unit. Dan kita hilangkan di sini budgetnya. Lihat aktualnya. Oke. Komparasi. Nah, minggu pertama kalau ini kita time scale-nya lagi kita buat harian. Oke. Kemudian nanti kita lihat. Nah, ini baseline-nya 56, aktualnya 76. Ini baseline non lebarnya 8, aktualnya 10,89. Nah, ini harus ketika membuat kalender harus hati-hati ya, agar memastikan bahwasanya dimulai dari jam 8 pagi selesai di jam 5 sore itu di 17. Ya. Kalau ingin kita melihat AM PM-nya, kita lihat seperti ini user. Ini kita ini. Nah, ini 12 jam 22, tanggal 22 jam 12. Masih bagian daripada pagi. Harusnya ini di jam 5. Nah, ini dia. Kita lihat di SPI-nya. Nah, ini 4 PM. Ini 4 PM ya. Nanti di schedule-nya kita harus schedule. Nah, hati-hati karena baseline ini akan mengunci. Ya. Itulah fungsi dari store performance period. Sehingga tidak akan mengubah-ubah aktual unit. Demikian saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan langsung saja tanyakan kepada saya. Email dan nomor WA tercantum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.